Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Priliaria Vera. Saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan SPSS dengan menguji data apakah data itu masuk pada distribusi normal ataukah tidak. Nah, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Datanya sudah saya ketik di Microsoft Excel, jadi nanti tinggal di copy paste saja. Kita buka dulu Excelnya. Nah, kemudian kita copy data harga dengan produksi. Klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu kita masukkan pada data view. Kita klik kanan, kemudian paste. Nah, data bermunculan seperti ini, kemudian kita hilangkan angka nolnya di belakang koma dengan mengklik variabel view. Nah, kemudian kita ke bagian desimal, kita kosongkan semua. Kalau sudah, rubah namanya. Yang pertama itu harga, sedangkan yang kedua itu produksi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kita klik analyze untuk memunculkan resi satunya. Kita klik tabel ketiga, kemudian kita klik analyze, kemudian ada regression, pilih yang linear. Nah, kemudian tampilnya seperti ini, ada harga dan produksi. Harga merupakan variabel X dan produksi variabel Y. Jadi harga itu mempengaruhi, jadi masuknya ke independen, sedangkan produksi itu yang dipengaruhi, masuknya ke dependen. Kalau sudah begitu, kemudian kita klik bagian kanan yang save, kemudian kita centang paling atas. Nah, kalau sudah, kemudian kita continue. Nah, kemudian klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita delete aja ya, biar tidak bingung. Ctrl A, kemudian kita delete aja. Nah, kemudian close. Nah, di sini data residualnya itu sudah muncul. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data itu normal atau tidak, kita klik analyze lagi, kemudian bagian non parametric test kita klik. Nah, langsung pilih model pertama. Nah, bagian itu kita klik. Nah, bagian residual kita pindahkan, data yang ada di kolom 3 itu kita pindahkan ke kolom yang kosong itu. Nah, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil akhirnya, diperoleh SIG-nya adalah 0,588. Katakanlah alpanya itu 10. Jadi SIG ini lebih besar daripada tingkat alpa. Jadi data ini termasuk pada distribusi normal. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai uji distribusi normal. Selanjutnya kita akan lanjut pada regresi linear sederhana. Oke, kita lanjut pada regresi linear sederhana. Caranya sama seperti tadi ya. Kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini pada data view kita paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk menghilangkan angka 0 di belakang koma, maka kita klik variabel view. Di bagian desimal, kita kosongkan semuanya. Nah, kalau sudah, kita rubah namanya. Yang pertama itu adalah
variabelnya namanya harga, sedangkan yang kedua itu variabel produksi. Kemudian setelah ini kita kembali lagi kepada data view. Nah, seperti ini angka nolnya sudah hilang ya. Kemudian kita ke analyze, regression, linear, akan muncul seperti ini. Harga itu variabel X, maka di bawah yang independen, sedangkan produksi itu variabel Y yang dipengaruhi, maka termasuknya itu di atas, yaitu dependent. Kemudian kita pastikan pada bagian metodenya, kita pastikan di situ adalah enter ya. Kalau sudah, kemudian kita masuk pada bagian statistik. Kita klik yang sebelah kanan, tampilannya seperti ini. Ada 2 yang dicentang ya, kita lihat di situ tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah continue, dan kemudian kita masuk pada option. Kita masuk option, lihat pengaturannya di sini ada 0,5. 0,5 itu adalah alpanya, tingkat kesalahan atau errornya. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita bisa continue. Kalau sudah, klik continue. Pastikan tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya, maka kita bisa mengeklik tombol OK. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini. Di sini ada 4 tabel. Tabel yang pertama itu ada variabel enter. Itu tabelnya tidak digunakan untuk analisis linear sederhana. Yang digunakan itu tabel kedua, ketiga, dan keempat. Tabel kedua itu ada model summary. Model summary itu yang digunakan adalah R square-nya. Nanti di situ kita menggunakan analisisnya dengan menggunakan rumus ya. Kemudian tabel yang ketiga itu ada ANOVA. ANOVA kita lihat di situ sig-nya berapa. Nah, di sini sig dari hasil data tersebut adalah 0,01. Dan tabel yang terakhir adalah tabel koefisien yang letaknya di akhir, di keempat ya. Di situ kita lihat ke bawah tabel koefisien. Nah, di sini sudah ada tabel koefisien. Kita lihat di kolom yang B. Nah, di kolom B itu kita lihat konstansnya sama harganya. Nanti kita analisis dengan menggunakan rumus. Oke, kita lanjut pada analisis regresi linear sederhana. Nanti di sini saya akan menggunakan 3 tabel dari hasil regresi linear sederhana, yaitu ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk lebih lanjutnya kita buka. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama analisis uji asumsi normalitas, di mana data yang saya gunakan itu menyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal, di mana variabel X itu adalah harga, sedangkan variabel Y itu adalah produksi. Kemudian pada tahap kedua, penyusunan model regresi, itu kita lihat pada hasil tabel koefisien, di mana di situ terdapat rumus BO ditambah B1X, di mana Y-nya adalah produksi dan X-nya adalah harga. Nah, kita lihat pada bagian tabel. Nah, di sini BO itu adalah konstansnya, di mana diperoleh 6,167, dan harga itu B1 1,495. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Hasilnya adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu uji signifikansi model, di mana di dalam tahap ketiga ini apakah
termasuk pada HO atau HI, di mana HO itu tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y, atau H1 terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. Nah, kita lihat di sini di bagian tabelnya, yaitu ANOVA, di mana signya adalah 0,001 yang menyatakan bahwa HO itu ditolak karena nilai signya kurang dari alfa, yang menyebabkan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X, yaitu harga, terhadap variabel Y, yaitu produksi. Kemudian tahap yang terakhir adalah perhitungan R-square. Kita lihat pada tabel summary. Di situ kita peroleh R-square-nya adalah 0,575, atau kita hilangkan nolnya menjadi 57,5, yang artinya bahwa faktor harga itu mempengaruhi produksi sebesar 5,75 yang didapat dari S-square. Nah, sedangkan 47,5% itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, 47,5% ini dihasilkan dari 100% dikurangi 57,5, di mana hasilnya adalah 47,5% itu mempengaruhi faktor lain. Dan juga data yang saya ambil ini termasuk pada HI. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis regresi linear sederhana. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.